Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 102240021, kelas C124 S1 Akuntansi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang anggaran tenaga kerja langsung. Materi ini membahas bagaimana perusahaan merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan terlibat langsung dalam proses produksi, serta bagaimana mengendalikan biaya yang muncul dari tenaga kerja tersebut. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita memahami konsep dasar tenaga kerja langsung secara menyeluruh, mulai dari jenis-jenis tenaga kerja, bagaimana cara menyusun anggaran tenaga kerja, hingga bagaimana perusahaan melakukan pengendalian terhadap biaya tenaga kerja. Jadi, setelah mempelajari ini, kita tidak hanya tahu tentang teorinya saja, tetapi juga kita bisa menghitung dan menganalisisnya dalam kasus nyata. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang penggolongan tenaga kerja dan biaya tenaga kerja. Tenaga kerja dalam perusahaan dibagi menjadi 3 fungsi utama, yaitu produksi, pemasaran, dan administrasi. Bagian produksi adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pembuatan barang, seperti operator mesin atau pekerja pabrik. Nah, bagian pemasaran adalah tenaga kerja yang bertugas menjual produk seperti sales atau marketing. Sedangkan bagian administrasi adalah tenaga kerja yang mengurus operasional perusahaan seperti bagian keuangan, HRD, dan sekretariat. Nah, pembagian ini tuh penting karena setiap bagian memiliki jenis biaya yang berbeda. Nah, terus selain berdasarkan fungsi, tenaga kerja juga bisa dibedakan berdasarkan departemen dan jenis pekerjaannya. Misalnya, dalam satu perusahaan produksi ada bagian setting, bagian cetak, bagian finishing. Setiap bagian memiliki tenaga kerjanya sendiri. Selain itu juga, tenaga kerja juga dibedakan berdasarkan jenis pekerjaannya, seperti operator, mandor, dan penyelia. Yang paling penting adalah membedakan antara tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah yang berhubungan langsung dengan produk, sedangkan tenaga kerja tidak langsung tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Tenaga kerja langsung memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, aktivitasnya berhubungan langsung dengan produk yang dihasilkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung bersifat variabel, artinya akan berubah sesuai dengan jumlah produksi. Yang ketiga, semakin besar jumlah produksi, maka biaya tenaga kerja langsung juga akan semakin besar. Jadi, tenaga kerja langsung sangat dipengaruhi oleh volume produksi. Berbeda dengan tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tidak langsung tidak berhubungan langsung dengan produk. Biayanya bersifat semi variabel, artinya bisa berubah tetapi tidak selalu sebanding dengan jumlah produksi. Selain itu juga, tenaga kerja tidak langsung tidak selalu bekerja di bagian produksi, bisa juga di luar seperti bagian administrasi atau keamanan. Dalam membentuk standar tenaga kerja, perusahaan menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada analisa gerak, yaitu mengamati gerakan kerja untuk melihat mana yang efisien dan mana yang tidak perlu. Yang kedua ada sampling kerja, yaitu melakukan pengamatan secara acak terhadap aktivitas kerja. Dan yang ketiga, analisa waktu, yaitu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisien kerja dan mengurangi pemborosan waktu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran tenaga kerja. Pertama adalah kebutuhan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh volume produksi. Yang kedua adalah proses perekrutan. Jika prosesnya rumit, maka biayanya juga lebih besar. Yang ketiga adalah pelatihan tenaga kerja, karena pelatihan membutuhkan biaya tambahan. Nah, yang keempat adalah spesifikasi pekerjaan. Semakin tinggi keahlian yang dibutuhkan, maka gaji yang harus dibayarkan juga lebih tinggi. Yang kelima, ada gaji atau upah tenaga kerja. Semakin tinggi upah, maka total biaya tenaga kerja juga akan meningkat. Semakin tinggi upah, maka total biaya tenaga kerja juga akan meningkat. Kemudian ada faktor pengawasan. Semakin ketat pengawasan, biasanya akan membutuhkan biaya tambahan.
Jadi semua faktor ini harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran. Nah, pembahasan kedua yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Untuk menyusun anggaran jam kerja langsung, perusahaan perlu mengetahui jumlah produksi dan standar waktu kerja per unit. Rumus yang digunakan adalah jumlah produksi dikalikan dengan standar jam kerja per unit. Dengan rumus ini, perusahaan bisa memperkirakan berapa total jam kerja yang dibutuhkan dalam suatu periode. Nah, setelah mengetahui jumlah jam kerja, langkah berikutnya adalah menghitung biaya tenaga kerja. Rumusnya adalah jumlah jam kerja dikalikan dengan tarif upah per jam. Dengan demikian, perusahaan bisa mengetahui total biaya tenaga kerja yang harus disiapkan. Nah, pada kasus ini diberikan data produksi per triwulan serta standar jam kerja dan tarif upah untuk masing-masing produk dan proses. Data ini akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran jam kerja dan anggaran biaya tenaga kerja. Terus, pada bagian ini ditampilkan hasil perhitungan anggaran jam kerja. Perhitungannya dilakukan dengan mengalihkan jumlah unit produksi dengan standar jam kerja per unit. Hasilnya menunjukkan total jam kerja yang dibutuhkan pada setiap periode dan setiap departemen. Setelah jam kerja diketahui, langkah selanjutnya adalah menghitung biaya tenaga kerja. Caranya dengan mengalihkan jam kerja dengan tarif upah per jam. Hasilnya adalah total biaya tenaga kerja langsung yang harus dikeluarkan perusahaan. Nah, selanjutnya akan membahas tentang pengendalian jam dan biaya tenaga kerja langsung. Setelah anggaran disusun, perusahaan perlu melakukan pengendalian. Pengendalian ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan dan apakah penggunaan tenaga kerja sudah efisien. Dalam analisis varians, terdapat dua jenis varians utama. Pertama adalah varian efisien yang terjadi karena perbedaan antara jam kerja rencana dan realisasi. Yang kedua adalah varian tarif yang terjadi karena perbedaan antara tarif upah rencana dan aktual. Nah, analisis ini membantu perusahaan dalam mengevaluasi kinerja tenaga kerja. Nah, pada kasus kedua ini diberikan data rencana dan realisasi produksi serta biaya tenaga kerja. Kita itu diminta untuk menghitung laporan pelaksanaan dan melakukan analisis varians untuk melihat apakah terjadi selisih yang menguntungkan atau merugikan. Terus hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat varian efisiensi yang merugikan. Artinya penggunaan jam kerja tidak efisien. Namun terdapat varian tarif yang menguntungkan karena upah yang dibayarkan lebih rendah daripada rencana. Secara keseluruhan, total varians menunjukkan kerugian. Yang keempat ada fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, membantu menghitung harga pokok produk secara lebih akurat. Kedua, membantu perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja. Nah, sebagai kesimpulan, anggaran tenaga kerja langsung sangat penting dalam perusahaan karena membantu dalam perencanaan dan pengendalian biaya. Dengan anggaran yang baik, perusahaan dapat bekerja lebih efisien dan menghindari pemborosan biaya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.